Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau menghampiri tata kudusnya. Sebab Tuhan sungguh teramat baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu sungguh teramat baik. Sekalipun kita berteriak sama Tuhan, Tuhan gak adil, ini gak fair Tuhan, keadaan ini gak fair Tuhan, terlalu menyakitkan Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin dalam hati kita berteriak sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Maka ketika ada seseorang, kerabat, sahabat yang baru ditinggal orang yang dikasihinya, saya tidak berkata kepada sahabat saya itu untuk segera move on, segera beranjak, karena saya tahu benar rasa ditinggalkan. Saya berkata kepada mereka, tidak usah terlalu terburu-buru untuk melupakan. Biarkan kenangan itu tetap ada di hati. Biarkan kenangan itu tetap tertinggal di hati. Biarkan proses dan nikmati proses itu. Karena Tuhan pun berkata demikian. Tuhan pun berbuat demikian. Tuhan tidak memaksa kita untuk segera berubah. Tapi Tuhan mengajak kita untuk setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, meninggalkan tabiat lama kita. Jika Tuhan yang adalah berkuasa melakukan dengan begitu lembut, kenapa kita harus dengan congkaknya mengatur sesama kita? Saya diberkati sekali dengan ayat yang mengatakan, pada 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kitab Markus 10 ayat 42 dan sampai 45 pun berkata,
Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita memaksakan kehendak kita, memerintah sesama kita, sekalipun dengan bungkus rohani, terlihat rohani, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melakukan seperti itu. Kenapa kita harus memaksa-maksa? Bukankah itu semua tabiat daging? Mari kita renungkan hal ini. Mari kita renungkan perkara ini. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap rancangan dalam kehidupan kami. Karena iman kami kepada Engkau ya Tuhan, bukan hanya berlandaskan, bukan hanya bersumber dari apa yang Engkau ajarkan, tetapi juga bersumber dari apa yang Engkau lakukan. Ajar kami mengerti hikmat-Mu pada pagi hari ini, agar kami mengetahui setiap rancangan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan sifat yang penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Sehingga mulut kita dipuaskan dengan segala perkataan yang baik, dengan hal-hal yang baik, dengan ucapan syukur, sehingga kita mengalami pembaruan. Kita telah ditebus dari segala dosa. Kita telah disembuhkannya dari segala sakit penyakit. Hidup kita menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kita menjadi kuat. Biarlah semuanya ini berlaku. Biarlah semuanya terjadi di kehidupan kita. Mari kita rendahkan hati. Kita buka pintu untuk Tuhan.
Saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk kita semua pada pagi hari ini. Bapa, lembutkan hati kami agar kami dapat mengerti kasih-Mu. Lembutkanlah hati kami agar kami mengerti didikan-Mu. Bentuklah hati ini menjadi bejana kemuliaan-Mu. Bapa, ini kemah suci-Mu. Hati ini bait suci-Mu. Buatlah kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami mengerti panggilan-Mu. Kami mau berikan hidup ini sesuai rencana dan rancangan-Mu. Jadikanlah kami semakin indah di hadapan-Mu. Bapa, kini kami tahu, kini kami sadar bahwa kami diciptakan sebagai makhluk penyembah, bahwa kami diciptakan agar hati ini terhubung dengan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, sebab Engkau yang berdaulat dari awal, pertengahan hingga akhir sesi ini. Engkau yang bertata di dalam kehidupan kami. Kami mau menghargai kekudusan-Mu. Di dalam sesi ini, di dalam kehidupan kami, di dalam rencana kami, hanya Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang lembut, Bapa yang menerima kami apa adanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka hati, membiarkan Roh-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri tata suci-Nya selama Ia mau dijumpai, selama Ia mau ditemui. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih bisa berjumpa saudara-saudara kami. Kami masih bisa melihat senyum mereka. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menggerakkan tubuh kami, menggerakkan jari-jari kami,
kami masih bisa memenuhi paru-paru kami dengan udara yang baik yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sedikit mengingat kisah Adam dan Hawa. Sejak mereka makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sejak itulah ada roh pemberontakan yang memasuki daging Adam dan Hawa, sehingga manusia turun-temurun juga memiliki roh pemberontakan terhadap hukum-hukum dan perintah-perintah Allah. Sebab daging selalu menginginkan hal-hal yang melawan kehendak Allah, yang berakibat perbuatan dosa. Karena pada dasarnya manusia suka dengan hal-hal yang kotor. Karena manusia diciptakan dari debu tanah. Tetapi sebagai manusia ilahi, kita juga harus menyadari bahwa di dalam tanah ada batu-batu permata, bahwa di dalam debu tanah ada logam mulia. Sekalipun manusia diciptakan dari debu tanah, tetapi ada satu unsur lagi dalam penciptaan manusia yang tinggal di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, yakni roh yang kekal, roh yang memberi hidup. Untuk itulah kita hidup saat ini. Mari kita syukuri itu Bapak Ibu. Mari kita teladani teladan Kristus. Dengan suaramu, dengan mulutmu, dengan hatimu bersukacitalah. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Sekalipun hati kita berteriak, "Kenapa Tuhan? Kenapa harus kami Tuhan?" Itu karena Tuhan mengasihi mereka dan memanggilnya pulang. Itu karena Tuhan percaya kepadamu. Mungkin kita merasa gak adil. Saya pernah melakukan hal itu Bapak Ibu. Saya berteriak sama Tuhan, "Tuhan, kenapa?" Lalu rohnya memberi pengertian. Cukuplah kasih karuniaku padamu. Dua Korintus 5 ayat 15 menuliskan,
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah memberi teladan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Galatia 5 ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa perbuatan daging berlawanan dengan hukum Allah, dan mereka yang mengambil bagian dari semuanya itu, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari kita belajar pada pagi hari ini untuk kita mematikan perbuatan daging. Seringkali kita jatuh, seringkali kita kalah daripada kita bangkit dan menang. Karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Mari terima Roh Kudus. Karena dengan hadirnya Roh Kudus dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, keinginan daging dapat dipadamkan atau dimatikan. Namun diperlukan tekad dan kemauan agar mau memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolong kita dalam hal yang penting. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika kamu oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kita juga melakukan hal-hal itu, Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Sebab Tuhan menetapkan kita sebagai pemenang. Ketika pandemi hadir di bumi ini,
berapa banyak teman-teman kita, kerabat, sahabat yang tidak selamat. Tapi tengoklah diri Bapak Ibu saat ini. Kita ada saat ini. Karena Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang pemenang. Jika Tuhan meluputkan kita dari pandemi, Tuhan yang sama akan meluputkan kita dari segala perkara. Seluruh keinginan-keinginan daging dalam diri kita, seperti semacam selimut atau baju yang mengurung roh kita. Sekalipun kita sudah mengalami kelahiran baru, untuk itu tanggalkanlah baju yang lama dan kenakanlah yang baru. Kenakanlah Kristus dalam hidupmu, agar rohmu dapat hidup. Jangan lagi kamu sering mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita kenakan manusia baru, karena benih Kristus ada dalam dirimu. Kita gak mampu sesungguhnya. Kita gak mampu keluar. Kita gak mampu move on. Tapi Roh Kudus memberi kita kemampuan, memberi kita kesanggupan, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Sebab sejarah dosa masa lalu atau trauma dapat menjadi pengikat yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Paulus berusaha melupakan masa lalunya dengan cara menganggapnya sebagai sampah atau suatu kerugian, dan ia melepaskannya. Pengampunan, pemutus hubungan kita dengan masa lalu perlu diucapkan, diikuti dengan doa permohonan kepada Roh Kudus untuk menghapus ingatan kita akan masa lampau. Dan dengan demikian Roh Kudus dapat membebaskan kita dengan sempurna. Filipi 3 ayat 7 menuliskan, Paulus berkata, "Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan
Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Biarlah kasih karunia-Nya yang memenuhi kita pada pagi hari ini. Biarlah kita ditenggelamkan dalam kasih-Nya. Kita dipeluk hangat oleh cinta-Nya. Paulus menemukan tabiat pemberontakan warisan Adam dan Hawa di dalam daging manusia, dan ia menamainya sebagai hukum dosa dan maut. Hadirnya hukum Taurat menyebabkan tabiat pemberontak itu semakin menjadi-jadi dan menjerumuskan seseorang kepada pelanggaran-pelanggaran. Roma 7 ayat 5 berkata, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Roma 7 ayat 14 berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus mengatakan dalam kitab Roma 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawaran dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya Roh Kuduslah yang dapat melepaskan kita semua. Tetapi perlu adanya kerjasama dan pengakuan iman di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus.
perlu adanya pengakuan iman. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pengakuan iman bersama-sama. Doa-doa pengakuan-pengakuan dan perintah-perintah untuk kelepasan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan suara yang keras. Kita akui iman kita di hadapan Tuhan. Buka hati dan renungkan apa yang kita perkatakan perlahan-lahan. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Bapa Surgawi, aku datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku panjatkan di dalam iman doa-doa ini pengakuan, pernyataan-pernyataan, dan perintah-perintah. Dan aku mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menolongku untuk memiliki bagian ini daripada warisanku di dalam Engkau, dan juga melepaskan aku dari ikatan-ikatan, karena aku sudah mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah, dengan perkataan kesaksianku, dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia di dalam daging untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit lagi dari maut. Sekarang saya mengakui bahwa Engkau, Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam diriku, sudah bangkit dari maut. Sekarang aku mengakui dosa-dosaku yang pernah aku lakukan di masa lalu, di masa lampau. Dan aku mohon supaya Engkau berkenan mengampuni diriku dan membersihkan diriku dari semua ketidakbenaran. Aku percaya bahwa darah-Mu menyucikan aku dari segala dosa. Terima kasih atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diriku oleh darah-Mu. Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan membenci beberapa orang. Bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni dalam hatiku. Aku mohon supaya Engkau mengampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tolonglah aku untuk dapat mengampuni mereka. Orang-orang yang sudah pernah melukai hatiku dengan membangkitkan amarahku dengan cara apapun. Sekarang aku mengampuni mereka yang sudah membangkitkan amarah
yang ada di dalam diriku ini, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Bapa, aku mohon supaya Engkau mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang aku juga mengampuni diriku sendiri, dan aku menerima diriku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyangkali, memutuskan, dan melepaskan diri dari segala penguasa yang berasal dari iblis, dari pihak ibu atau ayah, nenek atau nenek moyang, atau orang lain yang hidup atau yang sudah mati, yang di waktu lampau maupun sekarang pernah atau telah menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan atas kelepasan ini. Aku juga bertobat dan minta ampun jika aku sendiri sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah. Dalam nama Yesus Kristus, aku tengking, aku putuskan, aku lepaskan diriku dan semua anak-anakku dari segala kutuk jahat, guna-guna, mantra-mantra, tenung-tenung, tenaga dalam, hobatan-hobatan, sihir-sihir yang diletakkan atau dikirimkan kepadaku dan keturunanku dari seseorang atau beberapa orang, atau dari sumber okultisme atau sumber tenaga dalam. Dan aku perintahkan semua roh-roh jahat dan roh-roh yang ada hubungan dengan roh-roh itu, tinggalkan kami dan keturunan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kelepasan ini. Bapa, aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah sebagai pelepasku. Engkau tahu semua problemku dan semua perkara-perkara yang mengikat, menyiksa, menajiskan, dan mengganggu diriku. Aku sekarang ini tidak mau menerima apapun lagi dari iblis, dan aku lepaskan diriku dari semua roh-roh jahat yang ada di dalam diriku, yang bukan berasal dari roh Allah. Dan aku perintahkan semua roh-roh itu meninggalkan diriku sekarang juga. Aku mengaku bahwa tubuhku adalah bait daripada Roh Kudus, ditebus, disucikan, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu iblis tidak ada tempat lagi dalam diriku, dan iblis tidak berkuasa lagi atas diriku karena oleh darah Yesus. Bapa, aku memutuskan dan menolak ikatan-ikatan jiwani yang jahat, ajaran-ajaran sesat, percabulan, teman-teman dekat, suami atau istri, serta persetujuan, ikatan-ikatan jiwani yang dibuat berupa suatu ikatan jahat. Aku menolaknya dan memutuskannya dengan darah Yesus yang telah tercurah bagiku. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sekarang mengampuni
dosa-dosa nenek moyangku, dosa ketidaktaatan atau pemberontakan, dosa dendam, penyembah berhala, dosa ilmu sihir, okultisme, adat istiadat, kekurangan atau kemiskinan, kesombongan, dan dosa hukuman, perbudakan, kemurtadan, kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memutuskan semua kutukan sebagai hasil dari dosa-dosa ini, dan aku memotong tali kejahatan dari sekeliling jiwaku ini. Aku perintahkan semua roh jahat yang bertalian dengan dosa-dosa ini dan kutukan-kutukan ini untuk pergi ke Tartarus di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, saya menolak ketidakpercayaan dan keraguan-raguan sebagai dosa, dan mohon agar Engkau mengampuni saya dari dosa-dosa ini. Dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan iblis dan semua roh-roh jahatnya untuk melepaskan diri saya dan dari pikiran saya. Saya mohon Bapa agar Bapa mengirimkan roh penolong untuk memutuskan, memotong, dan mencabut semua ikatan-ikatan roh ketakutan, roh malu, roh depresi, roh ikatan jiwani yang jahat, roh hubungan yang mengikat saya dan keluarga saya dengan kuasa kegelapan, tali-tali, baik berupa perkataan maupun tindakan. Saya mohon Bapa untuk melepaskan roh Tuhan, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan dari diri saya dan keluarga saya. Roh penguasaan diri, kasih Kristus. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Saya tahu bahwa kesombongan adalah suatu kejijian di hadapanmu. Mata yang angkuh, lidah yang berdusta, tangan yang mencurahkan darah yang tidak bersalah, hati yang merencanakan hal-hal yang jahat, kaki yang selalu mencari kerusuhan, seorang saksi yang berdusta, dan seorang yang menabur kerusuhan di antara saudara-saudara adalah 7 hal yang merupakan kekejian bagimu. Bapa, saya menolak hal-hal ini dan berpaling dari semuanya itu. Saya merendahkan diri di hadapanmu dan saya datang kepadamu Bapa sebagai seorang anak yang tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa. Amin. Bapa, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami perkatakan, apa yang kami doakan, apa yang kami deklarasikan boleh termatrai di dalam kehidupan kami. Bapa, kami datang kepadamu sebagai seorang anak, datang kepada Bapa. Biarlah apa yang kami perkatakan boleh termatrai di dalam kehidupan kami oleh karena Roh Kudus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu besarnya kasih Allah akan kita, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika pada pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu yang mengalami keterikatan dengan dosa-dosa, ikatan dengan tabiat-tabiat, dengan kelakuan-kelakuan yang sulit sekali untuk dihentikan, maka pagi hari ini terjadi kelepasan, terjadi pembebasan. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa syafaat. Untuk keluarga kita, untuk suami atau istri, untuk anak-anak maupun orang tua, untuk kerabat maupun sahabat. Mari kita ambil waktu berdoa buat mereka. Karena kita mudah sekali berdoa bagi bangsa, berdoa bagi dunia ini. Tapi kenapa kita sulit sekali berdoa untuk keluarga? Berdoa bagi keselamatan pasanganmu, keselamatan anak-anakmu, bahkan orang tuamu. Kiranya rahmat-Nya memenuhi kita sepanjang hari ini. Sebab Bapa mendengarkan doa-doa kita. Karena apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan, berlandaskan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengangkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna. Terimalah Roh Kudus, dan Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu dan saya dengan anggur dan minyak yang baru. Percik kepada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jadi tangan, dan kedua ibu jadi kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita pada hari ini
apa yang kita perkatakan pada hari ini termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya. Yang percaya dan yang sudah menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.